Sudah tahu belum teman-teman kalau P3K lulusan S1 atau golongan 9 itu akan mendapatkan gaji sebesar Rp3.711.000. Kira-kira apa saja rinciannya ya? Kalau penasaran, yuk simak videonya hingga akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas tentang total gaji yang diterima oleh teman-teman ASN P3K lulusan S1 atau yang setara dengan golongan 9. Iya, karena banyak teman-teman yang nanya nih terkait rincian pendapatan dari gaji P3K. Katanya ya, kalau dihitung-hitung gaji pokok plus tunjangan suami istri dan 2 orang anak, jumlahnya hanya sekitar 3 jutaan teman-teman. Nah, inilah yang dipertanyakan oleh banyak teman-teman di luar sana. Kenapa sampai gaji yang diperoleh teman-teman P3K itu adalah Rp3.711.000. Jadi sekilas info bahwasanya gaji golongan 9 ya, lulusan S1 untuk masa kerja 0 tahun adalah Rp3.711.000. Ini bisa dilihat di ledgernya teman-teman SMP 3K ya. Iya, dan memang banyak ya teman-teman yang tidak tahu tentang rincian apa saja yang diterima oleh P3K, apa saja yang menjadi pendapatan, dan apa saja yang menjadi potongan dari gaji. Karena ada pendapatan dan ada yang menjadi potongan. Sebagaimana kita lihat pada tabel gaji berikut ini ya, bahwasanya gaji pokok golongan 9 itu adalah Rp2.966.500. Nah, kalau gitu langsung saja Hidayah rincikan pendapatan teman-teman P3K. Oke, baik. Pertama, gaji pokok ya sebesar Rp2.966.500. Nah, berikutnya ada tunjangan suami atau istri yang mana besarannya adalah 10% dari gaji pokok. Jadi tunjangan suami atau istri adalah Rp296.650. Berikutnya adalah tunjangan 2 orang anak. Sini yang Hidayah hitung untuk 2 orang anak ya teman-teman. Jadi Hidayah lebih fokus menghitung untuk 2 orang anak saja. Nah, tunjangan 2 anak adalah Rp118.660. Nah, bagaimana cara dapatinya? Jadi besaran tunjangan anak itu adalah 2% teman-teman. 2%, kemudian karena ada 2 orang anak yang ditanggung, jadi cara hitungannya adalah 2% dari gaji pokok, kemudian kita kalikan 2 dan hasilnya adalah Rp118.600. Nah, sudah berapa jumlahnya teman-teman? Kemudian masih ada pendapatan lainnya, yaitu tunjangan fungsional. Jadi tunjangan fungsional itu sebesar Rp185.000. Ini beda-beda teman-temannya, tetapi untuk fungsional umum itu sebesar Rp185.000. Selain tunjangan fungsional masih ada loh teman-teman tunjangan lainnya seperti tunjangan beras. Nah, tunjangan beras yang bisa didapatkan adalah Rp289.680. Nah, ini gimana hitungnya lagi nih? Iya, jadi seperti ini teman-teman. Beras ini dihargai dengan harga sebesar Rp7.242 dan setiap orang itu mendapatkan 10 kg beras ya. Jadi boleh dikata tunjangan beras setiap orangnya adalah Rp72.420. Ini per orangnya teman-teman. Tapi kan dalam keluarga ada 4 orang jadi ya. Jadi di sini tadi Hidayah menghitungnya ada suami, kemudian suami yang terima gaji ya, kemudian ada istri dan 2 orang anak. Jadi total hitungannya adalah ada 4 orang anggota keluarga.
Makanya total tunjangan beras adalah 4 dikali Rp72.420, sehingga totalnya adalah Rp289.680. Jadi di sini Hidayah perlu garis bawahi ya teman-teman, bahwasanya meskipun teman-teman ini punya 3 atau 4 orang anak, namun yang masuk tanggungan itu hanya 2 orang saja teman-teman ya. Jadi batasannya 2 orang saja. Jadi anak ketiga dan seterusnya itu tidak masuk dalam tanggungan teman-teman, kecuali sudah mencapai, misalkan anak pertama sudah mencapai batas usia 21 tahun, maka barulah anak ketiga yang masuk jadi tunjangan. Jadi batasannya adalah sampai 2 orang saja, seperti itu. Nah, jadi total pendapatan ya, pendapatan kotor, masih kotor nih teman-teman, jumlahnya adalah Rp3.856.490. Jadi sebenarnya masih ada tunjangan lainnya lagi teman-teman, seperti BPJS sebanyak 4%, kemudian jaminan kecelakaan kerja sebesar 7.120, kemudian ada jaminan kematian sebesar 21.359. Namun BPJS, JKK dan JKM ini pada akhirnya juga akan menjadi potongan teman-teman. Jadi itulah mengapa di sini saya tidak hitung, karena meskipun ia menjadi pendapatan tetapi akan menjadi potongan juga. Ya, seperti itu. Jadi potongan yang asli adalah potongan JHT sebesar 3,25% diambil dari gaji pokok plus tunjangan anak dan suami. Jadi hasilnya adalah Rp109.909. Kemudian potongan berikutnya adalah IWP atau iuran wajib pegawai sebesar 1% dan diambil dari gaji pokok plus tunjangan anak dan suami serta fungsional, sehingga diperoleh potongan IWP adalah Rp35.668. Jadi total potongan adalah Rp145.577. Nah, kalau sudah tahu berapa gaji kotor yang diterima, kemudian dikurangi dengan potongan tadi, maka hasilnya adalah Rp3.856.490. Kemudian dikurangi potongan sebesar Rp145.577, maka hasilnya adalah Rp3.710.913 dan dibulatkan menjadi Rp3.711.000. Nah, gimana nih teman-teman? Sudah paham belum tentang bagaimana perincian gaji yang masuk ke rekening tiap bulannya untuk lulusan S1 dengan masa kerja 0 tahun? Kalau masih ada pertanyaan, boleh dong dituliskan di kolom komentar ya. Nah, kalau gitu, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami ya penjelasan Hidayah. Dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.